Halo teman-teman semua, selamat datang dan salam jumpa kembali di channel YouTube Style Company. Channel berbagi informasi tanpa tendensi dan tetap objektif. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe jika Anda ingin membantu perkembangan channel sederhana ini. Cara manusia untuk memulihkan energi tubuh dan pikiran adalah dengan tidur setelah menjalani rutinitas harian. Tapi tahukah kamu bahwa tidur bukan hanya sekedar waktu istirahat bagi tubuh dan pikiran, tetapi juga merupakan pintu menuju dunia yang lebih luas? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kemana perginya kesadaranmu ketika tidur? Saat mata terpejam dan tubuh beristirahat, pikiran kita tidak benar-benar diam. Ia memasuki dimensi lain, sebuah alam yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mimpi, imajinasi, bahkan pengalaman yang terasa begitu nyata, seringkali hadir tanpa kita sadari. Jiwa seolah melayang ke dunia lain yang penuh misteri. Tidur bukan sekedar fase biologis, tetapi juga merupakan perjalanan batin yang seringkali kita abaikan. Seringkali kita memasuki dunia mimpi yang terasa begitu nyata, seakan-akan ada kehidupan lain yang kita jalani di sana. Terkadang kita bertemu orang yang sudah tiada, merasakan kejadian yang belum pernah terjadi, atau bahkan mengunjungi suatu tempat yang tak pernah kita kenal sebelumnya. Apakah fenomena ini hanya sekedar permainan otak, atau ada sesuatu yang terjadi secara lebih mendalam? Dalam pandangan spiritual, tidur dianggap sebagai saat di mana jiwa melepaskan keterikatannya dengan tubuh. Ada yang percaya bahwa saat tidur, kesadaran kita dapat memasuki dimensi lain, tempat di mana alam bawah sadar dan energi spiritual berinteraksi dengan yang tak kasat mata. Sementara tubuh beristirahat, pikiran kita menjelajah semesta, menembus batas kesadaran, dan terkadang menemukan jawaban atas pertanyaan yang tak terpecahkan saat kita sedang terjaga. Namun, setelah terbangun dari tidur, mengapa kita selalu kembali dengan kesadaran yang sama setiap pagi? Apakah ini bukti bahwa ada bagian dari diri kita yang lebih besar daripada sekedar tubuh fisik ini? Ataukah ada pesan tersembunyi dalam setiap mimpi yang kita alami? Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan pikiran saat tidur. Sebuah misteri yang bisa membuka pemahaman baru tentang dirimu dan alam semesta. Setiap pagi, kita terbangun dan kembali pada diri kita yang sama, yaitu sebuah kesadaran yang telah kita kenal seumur hidup. Tetapi pernahkah kita bertanya mengapa hal itu dapat terjadi? Mengapa kita tidak bangun sebagai orang lain? Mengapa ingatan, identitas, dan pengalaman kita tetap melekat seolah-olah ada benang tak kasat mata yang terus menghubungkan kita dengan diri kita sendiri? Apakah hal ini hanya sekedar hasil kerja otak yang menyusun kembali fragmen kesadaran setelah beristirahat? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang selalu mengikat eksistensi kita? Jika kita hanya sekumpulan reaksi biologis di dalam tubuh fisik, mengapa kesadaran kita terjadi begitu konsisten? Tidur adalah keadaan di mana kita kehilangan kendali atas dunia luar. Namun begitu terbangun, kita kembali mengenali siapa diri kita. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak ikut tertidur, sesuatu yang tetap terjaga di balik layar kesadaran kita. Apakah ini bukti bahwa ada aspek lain dari diri kita yang lebih besar dari hanya sekedar tubuh fisik ini? Ataukah ada pesan tersembunyi dalam setiap mimpi yang kita alami? Mimpi yang sering kita alami juga menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kadang-kadang, mimpi terasa seperti dunia lain yang memiliki aturannya sendiri. Kita bisa mengalami kejadian yang mustahil, berbicara dengan orang yang telah tiada, atau bahkan merasakan emosi yang begitu nyata, seolah-olah kita benar-benar mengalaminya. Apakah mimpi hanya sekadar pantulan dari pikiran bawah sadar kita? Ataukah ia membawa pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia ini? Ada teori yang mengatakan bahwa mimpi adalah jendela menuju dimensi lain, sebuah ruang misteri, di mana jiwa kita menjelajahinya ketika tubuh sedang beristirahat. Ada yang percaya bahwa mimpi adalah cara alam semesta berbicara kepada kita, memberi petunjuk, atau bahkan mengingatkan kita akan hal-hal yang penting dalam hidup. Lalu jika benar demikian, apakah setiap mimpi yang kita alami mengandung pesan yang harus kita pahami? Ataukah mimpi hanyalah sekadar ilusi yang diciptakan oleh kinerja dari otak kita? Terlepas dari semua pertanyaan ini, satu hal yang pasti,
kita selalu kembali kepada diri kita yang semula. Setiap pagi kita terbangun dengan kesadaran yang sama, kembali pada perjalanan hidup yang telah kita jalani sebelumnya. Apakah ini sebuah bukti bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang lebih abadi daripada hanya sekadar tubuh fisik? Ataukah hal ini hanya sekadar fenomena yang dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan atau logika? Pertanyaan ini mengarah pada perdebatan panjang antara spiritualitas dan sains, antara keyakinan akan adanya jiwa yang kekal dan pemahaman ilmiah yang mencoba menjelaskan segala sesuatu dengan hukum alam. Di satu sisi, banyak orang meyakini bahwa kesadaran kita, perasaan kita, dan bahkan intuisi yang muncul tanpa sebab yang jelas adalah bukti bahwa ada sesuatu yang melampaui batasan fisik tubuh kita. Sejarah telah mencatat berbagai pengalaman mendalam, seperti pengalaman mendekati kematian atau mati suri, sebuah kesadaran yang tetap ada meskipun tubuh dalam keadaan koma, serta masih ada perasaan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Semua ini menjadi dasar bagi banyak orang untuk percaya bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diukur oleh instrumen ilmiah dan ilmu pengetahuan, sesuatu yang tetap ada meskipun tubuh kita hancur. Namun di sisi lain, ilmu pengetahuan terus berkembang dan menemukan berbagai penjelasan rasional untuk fenomena yang dulu dianggap misterius. Ilmuwan telah mempelajari bagaimana otak bekerja, bagaimana ingatan tersimpan, dan bagaimana emosi muncul sebagai hasil dari reaksi kimia dan aktivitas listrik di dalam setiap otak manusia. Bahkan pengalaman spiritual atau mistis pun sering dikaitkan dengan aktivitas tertentu di bagian otak yang berperan dalam persepsi realitas. Bagi mereka yang berpikir rasional, kesadaran hanyalah hasil dari kompleksitas otak manusia, dan ketika tubuh berhenti berfungsi, kesadaran itu pun ikut menghilang. Namun jangan salah sangka, apakah semua yang ada di alam semesta ini dapat dijelaskan dengan hukum ilmu pengetahuan yang kita pahami saat ini? Jawabannya adalah, belum semua dapat dijelaskan dengan memuaskan. Alam semesta sendiri menyimpan banyak misteri yang masih belum terungkap. Jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Dorongan untuk mencari makna, perasaan cinta yang mendalam, serta ketakjuban kita terhadap keindahan dan harmoni di dunia ini. Dari mana datangnya semua itu? Pertanyaan ini tetap terbuka, dan mungkin tidak akan pernah ada jawaban yang bisa diterima oleh semua orang. Sebaliknya, pertanyaan itu sendiri cukup untuk membuat kita merenung tentang makna keberadaan kita. Apakah kita hanyalah kumpulan materi yang mengikuti hukum alam? Ataukah ada sesuatu dalam diri kita yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih abadi? Jawabannya mungkin masih menjadi misteri, tetapi pencarian atas jawaban itulah yang membuat kita semakin memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Jika kita menganggap bahwa kesadaran hanyalah sebuah produk dari aktivitas otak, maka ketika tubuh berhenti berfungsi, kesadaran pun berakhir. Namun jika kita mempertimbangkan adanya satu kemungkinan bahwa kesadaran adalah sesuatu yang lebih fundamental daripada tubuh fisik, maka kita membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang eksistensi manusia. Sejumlah teori dalam fisika kuantum bahkan membuka spekulasi tentang hubungan antara kesadaran dan realitas. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kesadaran mungkin bukan sekedar hasil kerja otak, melainkan bagian dari struktur fundamental alam semesta itu sendiri. Salah satu teori menarik adalah kesadaran kuantum, yang menyatakan bahwa pikiran kita mungkin terhubung dengan dimensi yang lebih dalam daripada yang dapat kita amati secara fisik. Meskipun teori ini masih kontroversial dan belum dapat dibuktikan secara empiris, ia menunjukkan bahwa masih banyak hal tentang kesadaran yang tetap menjadi misteri. Selain itu, pengalaman-pengalaman tertentu yang dialami manusia juga memicu pertanyaan tentang keberadaan sesuatu yang lebih dari sekedar tubuh fisik. Misalnya, pengalaman saat roh keluar dari tubuh, di mana seseorang merasa bisa melihat dirinya sendiri dari luar tubuhnya. Atau pengalaman mendekati kematian, di mana banyak orang melaporkan melihat cahaya terang, merasakan kedamaian luar biasa, atau bertemu dengan entitas yang tidak bisa dijelaskan.
Apakah semua ini hanya ilusi yang diciptakan oleh otak yang sedang sekarat, atau memang ada sesuatu yang menunjukkan eksistensi kesadaran di luar tubuh? Di sisi lain, berbagai tradisi spiritual dan filsafat telah lama mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh, tetapi juga memiliki esensi yang lebih dalam. Konsep tentang jiwa, Atman atau roh telah menjadi bagian dari banyak kebudayaan dan agama di seluruh dunia. Dalam ajaran Buddha misalnya, ada konsep tentang kesadaran yang berlanjut melalui siklus kehidupan dan kematian. Dalam tradisi Hindu, Atman dianggap sebagai percikan dari kesadaran universal yang tidak pernah mati. Sementara dalam ajaran Kristen dan Islam, ada keyakinan tentang kehidupan setelah kematian dan keberadaan jiwa yang kekal. Lalu bagaimana kita memahami semua ini? Mungkin jawabannya tergantung pada sudut pandang mana yang kita pergunakan. Jika kita hanya melihat dunia dari perspektif materialisme, maka tubuh dan otak adalah satu-satunya realitas yang kita miliki. Tetapi jika kita membuka kemungkinan bahwa ada dimensi lain dari eksistensi, maka kita bisa mulai mempertimbangkan bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Misteri ini tidak hanya membuat kita bertanya tentang apa yang terjadi setelah kematian, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup. Jika kita percaya bahwa kesadaran kita tidak terbatas pada tubuh fisik, maka kita mungkin akan lebih menghargai pengalaman spiritual, lebih mendalam dalam mencari makna, dan lebih sadar akan bagaimana kita menggunakan waktu kita di dunia ini. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa kehidupan ini adalah satu-satunya yang kita miliki, maka kita mungkin akan lebih fokus pada bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna sebelum semuanya berakhir. Pada akhirnya, pertanyaan tentang keberadaan sesuatu yang lebih abadi dari tubuh fisik tetap menjadi misteri. Ilmu pengetahuan mungkin suatu hari nanti akan menemukan jawaban yang lebih jelas. Atau mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan oleh metode ilmiah. Yang pasti, pertanyaan ini sendiri sudah cukup untuk menggugah kita untuk merenung lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa arti keberadaan kita di dunia ini. Terima kasih telah mendengarkan pesan ini hingga akhir. Hidup ini penuh misteri dan terkadang pertanyaan yang kita ajukan jauh lebih berharga daripada jawaban yang kita temukan. Apakah kesadaran kita hanya sebatas tubuh fisik, ataukah ada sesuatu yang lebih abadi dalam diri kita? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang, tetapi yang pasti pencarian makna inilah yang membuat hidup ini lebih dalam dan berarti. Jangan ragu untuk berbagi pemikiranmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tubuh ini? Atau menurutmu semua ini bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Apapun pandanganmu, perjalanan untuk memahami diri sendiri adalah sesuatu fenomena yang tak ternilai harganya.